Jangan mempertentangkan mazhab satu dengan mazhab yang lain. Yang penting ada dalilnya kepada Nabi. Nah, kesalahannya apa? Nabi tidak melarang kok dia melarang. Salahnya di situ. Nabi tidak melarang kok mereka melarang. Saya kasih contoh. Kalau habis sholat kita membaca astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Ya Pak. Astagfirullah atau astagfirullahaladzim Pak? Pakai lazim apa enggak? Dua-duanya boleh. Apa? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Tapi bilang hadisnya bunyinya astagfirullah, enggak ada lazim. Jadi jangan pakai lazim. Emangnya Nabi melarang? Kalau Nabi tidak melarang, kok dia lancang melarang? Lancang. Lah itu yang menyebabkan orang jadi bingung. Ya, jadi orang-orang jadi bingung. Jadi jangan mudah-mudah melarang. Kalau Allah dan Rasul tidak melarang, kita jangan melarang. Karena apa? Menyuruh orang beribadah itu syariah. Melarang orang beribadah, berbuat sesuatu itu juga syariah. Jangan makan babi ya. Syariah apa bukan itu? Syariah. Jadi larangan itu juga syariah. Yang boleh membuat syariah hanya Allah dan Rasul. Nah, itu paling tidak menunjukkan bahwa kita orang Islam itu harus kuat keilmuan, kuat secara ekonomi, dan kuat dalam hubungan sosial. Hubungan sosial itu sekarang ini kita kuat apa lemah nih? Coba antara orang NU sama Salafi berantem nggak? Ada pengajian dibubarin. Terus kita menganggap itu NU anti pengajian, yang omongan itu kalau gereja dijaga, tapi kalau pengajian dibubarin. Tapi kita lihat pengajian Salafi. Pengajian Salafi itu suka nyalain orang nggak? Kalau suka nyalain orang, ya mereka ikut andil. Kalau mereka tidak suka nyalain orang, beda kafir kamu. Orang dibilangin kafir itu kan, loh aku tuh ngaji, aku ini beribadah seperti yang aku ikuti, aku ngaji ini, aku ibadah seperti itu. Kok sekarang aku dianggap kafir, aku dituduh masuk neraka. Dari mana? Gitu. Jadi kenapa kok sampai dibubarin? Ya mereka punya andil. Terus mereka bilang, kita ini kan hanya memberantas bid'ah. Oh ya memberantas, tapi ya caranya yang baik. Itu kan caranya yang baik. Jangan dengan cara mukul-mukul. Mukul itu bisa mukul fisik, bisa mukul mental. Ya, itu kalau kita seperti ini terus, bagaimana orang Islam itu bisa kuat? Orang Islam sulit menjadi bersatu. Orang Salafi suruh bersatu dengan NU, sulit. Dulu Muhammadiyah dan NU bisa bersatu? Sulit. Tapi sekarang gejalanya kan membaik. Kira-kira yang mendukung Anies kebanyakan orang NU apa Muhammadiyah? Muhammadiyah. Yang mendukung si Muhaimin NU. Nah, ini karena gejala ini mudah-mudahan membuat orang Islam makin hari makin rukun. Jadi jangan mempertentangkan mazhab satu dengan mazhab yang lain. Yang penting ada dalilnya kepada Nabi. Nah, kesalahannya apa? Nabi tidak melarang kok dia melarang. Salahnya di situ. Nabi tidak melarang kok mereka melarang. Saya kasih contoh. Kalau habis sholat kita membaca astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Ya Pak. Astagfirullah atau astagfirullahaladzim Pak? Pakai lazim apa enggak? Dua-duanya boleh. Apa? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Tapi bilang hadisnya bunyinya astagfirullah, enggak ada lazim.
Jadi jangan pakai al-azim. Emangnya Nabi melarang? Kalau Nabi tidak melarang, kok dia lancang melarang? Lancang. Nah itu yang menyebabkan orang jadi bingung. Ya, jadi orang-orang jadi bingung. Jadi jangan mudah-mudah melarang. Kalau Allah dan Rasul tidak melarang, kita jangan melarang. Karena apa? Menyuruh orang beribadah itu syariah. Melarang orang beribadah, berbuat sesuatu itu juga syariah. Jangan makan babi ya. Syariah apa bukan itu? Syariah. Jadi larangan itu juga syariah. Yang boleh membuat syariah hanya Allah dan Rasul. Dia bukan Allah, bukan Rasul. Kok melarang-larang? Berarti dia menciptakan syariah. Menciptakan syariah itu hukumnya apa? Menciptakan syariah hukumnya apa? Musyrik. Musyrik. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Yang boleh menciptakan syariah hanya Allah. Nabi Muhammad itu karena diperintah oleh Allah saja. Jadi kalau dibilang yang boleh menciptakan syariah ada Allah dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu suruhan. Jadi intinya yang boleh menciptakan syariat hanya Allah. Nabi itu hanya menyampaikan perintah dan larangan itu. Ya, oleh karena itu kalau kita ingin kuat, ekonomi kita harus kuat, hubungan sosial kita mesti kuat. Hubungan sosial ini kita jangan suka memperuncing perbedaan. Jangan memperuncing perbedaan. Biasanya orang yang memperuncing perbedaan itu orang yang ilmunya banyak atau yang ilmunya sedikit. Yang suka memperuncing perbedaan, yang ilmunya banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau ilmunya banyak, oh, Allahu Akbar. Gini. Ada Allahu Akbar. Kalau dia belajarnya hanya begini, dia menganggap yang gini salah nggak? Kalau dia belajarnya begini, dia menganggap yang begini salah nggak? Salah. Tapi kalau ilmunya banyak, oh, kalau mazhab Syafi'i, Hambali itu begini. Tapi kalau kamu ikuti mazhab Hanafi, kamu begini. Jadi kalau begitu gimana? Ya kamu mau begini silakan, mau begini silakan. Jadi kalau kita ingin toleransi, kita biarkan diri kita bodoh atau pintar, supaya kita bisa toleransi. Pintar, supaya pintar, rajin ngaji, tapi ngaji. Aduh, kalau ngaji pada malas. Tapi kalau yang lain-lain, pada senang. Ya, jadi kembali di sektor ekonomi, orang Islam yang kaya lebih baik daripada yang miskin. Contohnya kalau di hadis begini, suatu saat sekelompok sahabat muhajirin yang miskin. Orang muhajirin itu orang yang pindahan dari Makkah ke Madinah. Ada beberapa orang muhajirin yang kaya, yaitu yang pada pintar berdagang. Seperti Zubair bin Awam, itu pintar. Utsman itu pintar berdagang, kaya. Tapi banyak yang miskin. Kenapa? Mereka tidak pintar berdagang. Mereka dulu waktu di Makkah tidak miskin. Tapi karena ada perintah hijrah, mereka tinggalkan rumah mereka. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Karena mereka tidak bawa hartanya dan pekerjaannya juga di sana, maka dia ketika di Madinah nggak punya pekerjaan. Nah, pekerjaan itu misalnya dagang itu kan belum tentu bisa dari dulu Peter dagangannya laris kemudian di sini laris apa enggak, kan belum tentu. Karena dagang itu juga ada pelanggan. Kalau misalnya sudah jual bakso di sini 5 tahun, orang-orang sudah pada kenal, terus pindah di suatu tempat, meskipun tempatnya ramai, kira-kira mesti laris nggak? Belum tentu, karena belum tahu
dan pelanggannya di situ. Maka meskipun misalnya orang yang jual di sini rumahnya di Depok, tetap aja setiap hari datang ke sini. Ya kan? Nah, itu karena pelanggannya ada di situ. Nah, orang Makkah pindah ke Madinah. Kalau pelanggannya di Mekah, di Madinah nggak punya pelanggan, miskin. Bisa juga miskinnya bukan karena itu, tapi karena semangatnya. Aku datang ke Madinah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dia adalah utusan Allah. Karena dia utusan Allah, maka dia setiap hari atau hampir setiap hari pasti ada wahyu dari Allah. Aku kepingin mendapatkan wahyu itu yang pertama. Mempelajari wahyu itu yang pertama. Jadi begitu Nabi dapat wahyu, terus Nabi Muhammad memberitahukan, aku dapat wahyu. Terus pada bergerombol, dengerin. Nah, itu kenikmatan tersendiri. Kalau orang ini semangatnya begitu, kan mau pergi-pergi kan sayang kan? Ya, ibaratnya misalnya kalau wartawan ya, wartawan kepingin ketemu seseorang, dia lagi rapat, ditungguin, nanti nungguin, kok dia keluar ke toilet, dikejar gitu. Kejar. Karena kepingin ketemu dia, kepingin ngomong atau minta konfirmasi. Nah, ini Nabi Muhammad. Jadi kepingin mendapatkan kutipan dari Nabi Muhammad itu begitu kuat sehingga tidak sempat bekerja. Nah, orang-orang yang miskin ini menghampiri Rasulullah. Rasulullah, kami ini kalah. Loh, emangnya kenapa? Kalah dengan orang-orang kaya. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa. Jadi menganggap kekalahannya di bidang apa itu? Pahala. Terus Nabi Muhammad, oh kamu kepengen pahala yang seperti mereka? Ya, aku kasih tahu. Apa itu isinya? Sederhana. Setiap kamu habis sholat wajib, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau kamu melakukan itu setiap habis sholat, pahala sama dengan orang-orang yang bersedekah, orang kaya itu tadi. Kalian hanya akan dikalahkan oleh orang yang juga melakukan yang sama. Wah, seneng. Terus mereka jalani itu. Teman-teman para sahabat itu memang semangatnya itu kepingin melaksanakan Islam dengan baik, kepingin dapat pahala yang banyak. Terus melihat orang-orang itu habis sholat kok diem aja. Ngapain kamu? Gak berdiri? Ya aku baca ini, baca subhanallah. Emangnya kenapa? Ya waktu itu kami diberitahu Nabi begini. Oh gitu. Dan ikut jalanin. Terus orang-orang kaya itu pada jalanin. Lah orang-orang yang miskin menghampiri Nabi lagi. Rasulullah, kami kalah lagi. Kenapa? Mereka melakukan apa yang kami lakukan. Tetap mereka lebih unggul karena mereka bisa bersedekah, kami nggak bisa. Itu kan? Jawabnya Nabi apa? Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti orang soleh kaya dan orang soleh miskin bagusan mana? Kaya. Ya, karena bagusan orang kaya, maka kita rajin bekerja, cari penghasilan. Baik apa jelek? Baik, tapi niatnya yang benar. Ya, niatnya yang benar.